Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya semangat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran matematika secara daring. Meskipun kita laksanakan secara daring, semoga semangat kalian tetap membara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jangkauan interkuartil. Namun, terlebih dahulu, marilah kita ingat materi pekan lalu, yaitu tentang jarak antar kuartil. Suatu data, apabila dibagi menjadi 4 bagian, akan mempunyai nilai terendah, nilai tertinggi, nilai tengah atau kuartil tengah, atau biasa kita sebut dengan median atau Q2, kuartil bawah atau kita sebut sebagai Q1, dan kuartil atas yang kita sebut sebagai Q3. Sekarang, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu bagaimana mencari jarak antar kuartil. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Ibu mempunyai data berikut: 16, 16, 18, 15, 19, 16, 17, 15, dan 15. Kita diminta untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Langkah pertama yang harus kita selesaikan yaitu dengan mengurutkan data terlebih dahulu dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sudah betul ya, ini urutan dari data paling kecil ke data yang paling besar. Sekarang kita akan mencoba menghitung data ini data genap atau data ganjil. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata dia merupakan data ganjil. Sehingga untuk mencari median atau Q2, kita bisa menggunakan rumus N plus 1 dibagi 2. Karena datanya ada 9 ditambah 1 sehingga menjadi 10. 10 dibagi 2, 5. Berarti median atau Q2 dari data di atas yaitu data kelima. Data kelima yang mana berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata data kelima terletak pada data 16. Sekarang kita akan mencari Q1 terlebih dahulu atau kuartil bawah. Apabila kita mencari Q1 atau kuartil bawah, kita gunakan ruas sebelah kiri. Yang Ibu lingkari ini ya. Coba sekarang kita hitung. Datanya merupakan data genap atau data ganjil. 1, 2, 3, 4. Ternyata merupakan data genap. Sehingga Q1 dapat kita cari dengan menggunakan rumus atau yang pernah kita pelajari pada pekan lalu dalam materi median. Q1 dapat kita rumuskan sebagai berikut. Setengah dikali N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Karena tadi ruas kiri datanya ada 4, sehingga mohon maaf ini seharusnya ada setengah ya anak-anak. Di sini harusnya ada 1 per 2.
sehingga menjadi 1/2 dikali 4/2 ditambah 4/2 ditambah 1. 4/2 hasilnya adalah 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Sehingga Q1 atau kuartil bawah dapat kita peroleh dengan setengah dikali data kedua ditambah data ketiga. Sekarang mari kita lihat dalam ruas sebelah kiri. Data kedua berarti terletak pada data kedua. 1, 2. Ternyata 15 dan data ketiga juga di 15. Sehingga Q1 dapat kita tentukan dengan setengah dikali 15 ditambah 15. Hasilnya adalah 15. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari Q3 atau kuartil atas dari data ini. Kuartil atas atau Q3 dapat dicari dengan menggunakan rumus yang dapat digunakan untuk mencari Q3 pada data yang ada di sebelah kanan. Rumusnya sama dengan menggunakan Q1 atau dapat kita bilang sama persis. Hanya Q1 tadi menggunakan ruas kiri dan Q3 menggunakan ruas kanan. Hasilnya juga sama, setengah dikali data 2 ditambah data 3. Tapi ingat-ingat, dia menggunakan ruas kanan. Ibu tulis KA ya, karena dia kanan. Berarti apabila menggunakan ruas kanan, data kedua terletak pada 17 ini. Dan data ketiga terletak dalam 18. Sehingga Q3-nya dapat kita cari dengan setengah dikali 17 ditambah 18, yaitu hasilnya adalah 7,5. Mohon maaf, 17,5. Jadi, secara singkatnya, untuk mencari Q1, Q2, Q3, rumusnya itu sama dengan median. Yang membedakan hanya kalau Q2 tepat di tengah-tengah data, Q1 tepat di tengah-tengah data yang ruas kiri, dan Q3 tepat di tengah-tengah data ruas sebelah kanan. Dan yang harus perlu kalian perhatikan, ruas kiri dan ruas kanan itu data di luar dari Q2. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Contoh yang kedua. Tentukanlah Q1, Q2, dan Q3 dari data di samping. Apabila tadi kita sudah mencari jarak antar kuartil pada data yang ditampilkan bukan dalam bentuk tabel, sekarang kita akan mencari jarak antar data dalam menggunakan tabel. Langkahnya sama. Yang pertama harus kita cari adalah median. Namun, terlebih dahulu kita harus menjumlahkan frekuensi terlebih dahulu. Frekuensi apabila kita jumlahkan hasilnya akan 30. 30 ini merupakan data genap, sehingga untuk mencari median atau Q2 kita menggunakan rumus setengah dikali N/2 ditambah N/2 ditambah 1. N tadi adalah 30, berarti 30 dibagi 2 ditambah 30 dibagi 2 ditambah 1. Di sini sama, berarti seharusnya di sini ada angka berapa? Setengah.
Ibu tadi lupa menuliskan ya, Ibu tulis di sini. Puluh dibagi 2 adalah 15, ditambah 1 adalah 16. Berarti data ke-15 dan data ke-16. Sekarang mari kita lihat frekuensi di sini. Data ke-15 dan data ke-16 terletak pada nilai yang mana? 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. 6 ditambah 10 hasilnya 16. Berarti data ke-15 dan ke-16 terletak pada nilai ini, 7. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Setengah dikali 7 ditambah 7 hasilnya adalah 7. Dan setelah kita cari mediannya, ternyata dia menyisakan ruas atas atau ruas kiri sebanyak 14 data dan ruas bawah atau ruas kanan dia menyisakan 14 data juga. Sehingga Q1 dan Q3-nya merupakan data genap pula. Sehingga kita harus menggunakan rumus yang sama seperti saat kita mencari Q2 tadi. Atau Ibu dapat tuliskan sebagai berikut. Q1 sama dengan setengah dikali N/2 ditambah N/2 ditambah 1. N tadi ada 14 data, berarti 14 dibagi 2 ditambah 14 dibagi 2 ditambah 1. Jangan lupa, di sini tadi ada angka setengah yang belum Ibu tuliskan. Sehingga 14 dibagi 2 berarti terletak pada data ke-7 ditambah 1 atau terletak pada data ke-8. Sekarang mari kita lihat di sini data ke-7 dan data ke-8 terletak di mana? 1 ditambah 5 adalah 6. 6 ditambah berapa tadi? Sisanya berarti di sini kan? Berarti data ke-7 dan ke-8 itu terletak pada angka 7 juga atau nilai 7 juga. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Setengah dikali 7 ditambah 7 hasilnya adalah 7. Hal ini juga berlaku rumus Q1 ini untuk Q3. Hanya saja apa tadi? Dia menggunakan ruas yang satunya. Berarti sekarang kita tinggal mencari data ke-7 di sini terletak di mana? Berarti frekuensinya ada 7. Berarti data 7 terletak pada angka 8. Lantas data ke-8 berarti 7 ditambah 4 ada 11. Berarti data ke-8 terletak pada nilai 9. Sehingga untuk ketiganya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Setengah dikali 8 ditambah 9 sama dengan 8 setengah. Apa kalian sudah paham? Pada prinsipnya, untuk mencari jarak antar kuartil itu menggunakan rumus median. Yang berbeda hanya datanya. Apabila Q2 adalah tepat di tengah-tengah data, jika Q1 berada di ruas kiri atau ruas bagian atas dari data tersebut, sedangkan Q3 terletak pada ruas kanan atau ruas yang bawah. Untuk rumusnya sama, apabila menggunakan data genap berarti menggunakan rumus ini. Apabila dia merupakan data ganjil, berarti menggunakan rumus yang contoh pertama tadi untuk mencari Q2. Sudah paham ya? Sekarang kita akan melanjutkan
sedikit tambahan materi pada pekan ini, yaitu tentang jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil atau Ibu singkat sebagai H adalah Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Contohnya sebagai berikut. Kita menggunakan soal yang sudah kita kerjakan tadi ya. Soal yang sudah kita kerjakan tadi, diketahui bahwa Q2-nya adalah 16, Q1-nya adalah 15, dan Q3-nya adalah 17,5. Sehingga H atau jangkauan interkuartil dapat kita rumuskan sebagai Q3 dikurangi Q1 atau 17,5 dikurangi 15, sehingga hasilnya adalah 2,5 atau jangkauan interkuartil dari data ini adalah 2,5. Selanjutnya dari contoh soal yang kedua. Dari contoh soal yang kedua, diketahui bahwa Q2-nya adalah 7, Q1-nya juga 7, dan Q3-nya adalah 8,5. Sehingga jangkauan interkuartil dapat kita tuliskan sebagai Q3 dikurangi Q1 atau 8,5 dikurangi 7. Jadi, jangkauan interkuartil dari tabel ini atau nilai dalam tabel ini yaitu 1,5. Apa kalian sudah paham? Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada materi yang belum kalian pahami, dipersilahkan sekali untuk menjapri Ibu melalui WhatsApp atau melalui kolom komentar di bawah ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa kemanfaatan bagi kita semua, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi berkah bagi kehidupan kita masing-masing. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semua, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.